Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Anatika, NPM 2020215034 dan teman-teman saya. Nama saya Arpian Jaya Permana, nomor urut 52 dengan NPM 202021500160. Saya Dara Santi, NPM 202021500024. Saya Devita Amalia, NPM 202021000033. Nama saya Rizka Setiawati dengan NPM 2021500060. Nama saya Siti Nriani Khalifa dengan NPM 202021500130. Saya Sri Puja Astuti dengan NPM 202021500023. Kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Pemerolehan Bahasa Kedua dalam mata kuliah Teori Belajar Bahasa dengan dosen pengampu Bapak Ifran Nur Triputra MPD. Pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa dikategorikan menjadi dua, yaitu pemerolehan bahasa pertama yang lebih sering dikenal dengan bahasa ibu dan pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa kedua dimaknai saat seseorang memperoleh sebuah bahasa lain setelah terlebih dahulu ia menguasai sampai batas tertentu bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Ada juga yang menyamakan bahasa kedua sebagai bahasa asing. Khusus bagi kondisi di Indonesia, istilah bahasa pertama atau bahasa ibu, bahasa asli atau bahasa utama berwujud dalam bahasa daerah tertentu. Sedangkan bahasa kedua berwujud dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Tujuan pengajaran bahasa asing kadang-kadang berbeda dengan pengajaran bahasa kedua. Bahasa kedua biasanya merupakan bahasa resmi di negara tertentu. Oleh karenanya, bahasa kedua sangat diperlukan untuk kepentingan politik, ekonomi, dan pendidikan. Gracia dalam Krisanjaya 1998 mengatakan bahwa pemerolehan bahasa anak dapat dikatakan mempunyai ciri kesinambungan, memiliki suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari ucapan satu kata sederhana menuju gabungan kata yang lebih rumit sintaksis. Kalau kita beranggapan bahwa fungsi tangisan sebagai awal dari kompetensi komunikasi, maka ucapan kata tunggal yang biasanya sangat individual dan kadang aneh seperti mamam atau maem untuk makan, hal ini menandai tahap pertama perkembangan bahasa formal. Untuk perkembangan berikutnya, kemampuan anak akan bergerak ke tahap yang melebihi tahap awal tadi, yaitu anak akan menghadapi tugas-tugas perkembangan yang berkaitan dengan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Dalam pemerolehan bahasa pertama diperoleh anak pertama kali dengan cara meniru bahasa pertama kali di keluarganya. Pada proses ini, sang anak tanpa sadar bahwa dia mempelajari bahasanya. Setelah menguasai bahasa pertama, seseorang dalam proses selanjutnya pasti memerlukan komunikasi yang lebih luas ke dunia luar dan guna mengembangkan kehidupannya. Oleh karena itu, seseorang akan berusaha untuk belajar bahasa kedua. Bahasa kedua diperoleh dan dipelajari dengan sadar. Sedangkan pemerolehan bahasa pertama diperoleh sang anak tanpa disadari dari kesehariannya bersama keluarganya. Pemerolehan kedua lebih kepada proses pemahaman bahasa belajar secara sadar. Dalam pemerolehan bahasa kedua terdapat faktor dan strategi dalam pemerolehan dan penguasaannya. Kita dapat mengetahui bagaimana bahasa kedua dipelajari oleh seseorang dengan mengkaji lebih dalam. Bagaimana proses pemerolehan bahasa kedua tersebut? Dengan demikian, kita dapat mengerti lebih mendalam mengenai pemerolehan bahasa kedua, sehingga kita dapat memberikan penjelasan yang dibutuhkan mengenai pemerolehan bahasa kedua.
Proses penguasaan bahasa kedua. Sebagaimana proses kemampuan bahasa pertama, kemampuan bahasa kedua pun untuk mendapatkan kompetensi semantik, kompetensi sintaksis, dan kompetensi fonologi. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa ketiga kompetensi tersebut merupakan substansi dari kompetensi linguistik. Untuk dapat berbahasa satu dan berbahasa kedua dengan baik, seseorang harus menguasai tiga kompetensi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan substansi antara proses yang terjadi pada kemampuan bahasa satu dan kemampuan bahasa dua. Ciri proses pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama, pembelajaran menyadari terjadi proses pemerolehan bahasa kedua. Yang kedua, pembelajaran mendapatkan di bangku sekolah dan mendapatkannya lebih dari terbatas dan sempit. Yang ketiga, pemerolehan bahasa kedua umumnya didorong oleh motivasi instrumental, yaitu mendapatkannya nilai baik dan menghindari rasa malu. Empat, pemerolehan bahasa kedua melewati periode kritis. Periode kritis adalah piranti internal kebahasaan yang ada pada otak manusia sebagai pembelajar bahasa pada kondisi siap sempurna untuk menerima pembelajaran bahasa. Periode atau masa kritis diperkirakan bermula pada usia 4 tahun dan berakhir pada usia remaja. 5. Pemerolehan bahasa kedua berlangsung dengan pejanan atau banyaknya cahaya yang jatuh ke medium seperti film atau sensor gambar, media dan alat bantu pembelajaran tiruan atau artifisial. 6. Pemerolehan bahasa kedua cenderung tertata dan terencana dengan rapi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan bahasa kedua. 1. Faktor motivasi. Dalam pembelajaran bahasa kedua menyatakan bahwa orang yang di dalam dirinya ada keinginan, dorongan, atau tujuan yang ingin dicapai dalam belajar bahasa kedua cenderung akan lebih berhasil dibanding dengan orang yang belajar tanpa dilandasi oleh suatu dorongan, tujuan, dan motivasi itu. Lambert dan Gardner tahun 1972, Brown tahun 1980, dan Elias tahun 1986 juga mendukung pernyataan bahwa belajar bahasa akan lebih berhasil bila dalam diri pembelajar ada motivasi tertentu. 2. Faktor usia. Ada anggapan umum dalam pembelajaran bahasa kedua bahwa anak-anak lebih baik dan lebih berhasil dalam pembelajaran bahasa kedua dibandingkan dengan orang dewasa. Menurut Bambang Junaidi tahun 1990, anak-anak tampaknya lebih mudah dalam memperoleh bahasa baru, sedangkan orang dewasa tampaknya mendapat kesulitan dalam memperoleh tingkat kemahiran bahasa kedua. Anggapan ini telah mengarahkan adanya hipotesis mengenai usia kritis atau periode kritis. Menurut Lenneberg tahun 1967, Oyama tahun 1976 untuk belajar bahasa kedua. Baik, yang ketiga yaitu faktor penyajian formal. Pembelajaran atau penyajian bahasa secara formal tentu memiliki pengaruh terhadap kecepatan dan keberhasilan dalam memperoleh bahasa kedua. Karena disebabkan beberapa faktor dan variabel yang disediakan dengan sengaja. Demikian juga keadaan lingkungan pembelajaran bahasa kedua di dalam kelas sangat berbeda dengan lingkungan pembelajaran bahasa kedua secara naturalistik atau alamiah. Lalu faktor yang keempat yaitu 5. Faktor lingkungan. Dulai 1985 menerangkan bahwa kualitas lingkungan bahasa sangat penting bagi seorang pembelajar untuk dapat berhasil dalam mempelajari bahasa baru atau bahasa kedua. Yang dimaksud dengan lingkungan bahasa adalah situasi di restoran atau di toko, percakapan dengan kawan-kawan, ketika menonton televisi, saat membaca koran,
atau dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, dan sebagainya. Kualitas lingkungan bahasa ini merupakan suatu yang penting bagi pembelajar untuk memperoleh keberhasilan dalam mempelajari bahasa kedua. Empirisme dalam teori belajar B2. 1. Teori belajar behavioris bersifat empiris, didasarkan atas data yang dapat diamati. 2. Kaum behavioris berpendapat bahwa proses belajar pada manusia sama dengan proses belajar pada binatang. 3. Kaum behavioris menganggap bahwa proses belajar bahasa adalah sebagian saja dari proses belajar pada umumnya. 4. Menurut kaum behavioris, manusia tidak memiliki potensi bawaan untuk belajar bahasa. 5. Kaum behavioris berpendapat bahwa pikiran anak merupakan tabula rasa atau kertas kosong yang akan diisi dengan asosiasi antara S dan R. 6. Menurut pandangan mereka semua, perilaku merupakan respon stimulus. Perilaku terbentuk dalam rangkaian asosiatif. 7. Belajar adalah proses pembentukan hubungan asosiatif antara stimulus dan respon yang berulang-ulang. Pembentukan kebiasaan itu disebut pengkondisian. 8. Pengkondisian selalu disertai ganjaran sebagai penguatan asosiasi antara S dan R. 9. Bahasa manusia merupakan suatu sistem respon yang canggih yang terbentuk melalui pengkondisian operan atau belajar verbal bahasa. Realisme dalam teori belajar bahasa kedua atau B2. 1. Teori belajar bahasa yang termasuk aliran realisme adalah teori bahasa universal, teori monitor, dan teori kognitif. 2. Teori bahasa universal mencakup seperangkat elemen gramatikal atau prinsip-prinsip yang secara alami ada pada semua bahasa Indonesia. 3. Prinsip-prinsip di atas merupakan hasil perangkat pemerolehan bahasa yang mencakup prinsip universal substantif dan prinsip universal formal. 4. Menurut Chomsky, prinsip universal ditemukan oleh anak membentuk tata bahasa inti yang sama dalam sebuah bahasa. Di samping tata bahasa inti, di dalam bahasa ada tata bahasa periferal yang tidak ditentukan oleh tata bahasa universal. Kelima yaitu Krause menemukan model belajar yang disebut model monitor yang mencakup 5 hipotesis. Yaitu yang pertama, hipotesis perbedaan pemerolehan dan proses bahasa. Yang kedua yaitu hipotesis tentang urutan ilmiah pemerolehan struktur gramatikal. Yang ketiga yaitu hipotesis monitor. Yang keempat yaitu hipotesis masukan. Dan yang kelima yaitu hipotesis tarigan. Untuk poin keenam yaitu menurut Trussen, belajar hanya dapat berfungsi sebagai monitor bila disertai dengan kondisi yang memadai. Dan yang ketujuh yaitu melalui pemerolehan yang terjadi di bawah sadar anak-anak mendapatkan intuisi bahasa atau rasa bahasa yang tidak pernah diperoleh melalui proses belajar terutama pada tahap awal. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kelompok 6 teori belajar bahasa kali ini. Kesimpulannya adalah, pemerolehan bahasa kedua dimaknai saat seseorang memperoleh sebuah bahasa lain, setelah terlebih dahulu ia menguasai sampai batas tertentu bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Setelah menguasai bahasa pertama, seseorang dalam proses selanjutnya pasti memerlukan komunikasi yang lebih luas ke dunia luar dan guna mengembangkan kehidupannya. Oleh karena itu, seseorang akan berusaha untuk belajar bahasa kedua. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.